بسم الله الرحمن الرحيم. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita semua sampai saat ini masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa bertemu bertatap muka dalam kajian online PC Persis Bale Endah. Semoga saja kita selamanya selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Saat ini kita akan mencoba membahas cara makan dan minum yang sesuai dengan sunnah Rasul. Makan dan minum adalah suatu aktivitas yang pasti kita lakukan setiap hari, sejak bangun tidur sampai kita tidur lagi. Bahkan ketika kita bangun tidur, ada kebiasaan kita meminum minuman hangat, misalkan air putih, atau juga ada yang air putih biasa, terapi air. Setelah itu diikuti dengan makanan pembuka ya, sebelum sarapan. Kemudian pagi-pagi kita sarapan pagi, dilanjutkan menjelang siang juga. Di sela-sela aktivitas kita juga pasti melakukan makan dan minum, itu makanan tambahan. Lalu pada siang hari kita juga makan siang. Dan menjelang sore biasanya di sela-sela waktu istirahat kita juga kita tidak akan berlepas dari makan dan minum. Makanan dan minuman sebagai tambahan, bukan makanan dan minuman pokok. Lalu kemudian kita makan malam. Dan menjelang tidur biasanya ketika kita beraktivitas istirahat di rumah sambil nonton TV, juga masih kita melakukan makan dan minum. Jadi makan dan minum itu adalah aktivitas keseharian kita yang hampir full kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada asalnya makan dan minum itu hukumnya adalah mubah, halal. Sama seperti juga tidur siang misalkan, atau tertawa, atau mungkin kita rekreasi. Hal-hal itu adalah termasuk aktivitas-aktivitas yang dihukumi dengan hukum halal atau mubah. Dan pengertian dari mubah itu sendiri adalah ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang tidak diberi pahala ketika dikerjakan dan tidak disiksa ketika ditinggalkan. Sesuatu yang tidak dipuji ketika kita melakukannya dan tidak dicela ketika kita meninggalkannya. Itu pada asalnya. Jadi mubah itu yukhayyaru bainal fi'li wal tarki. Kita diberi pilihan untuk mengerjakannya atau meninggalkannya. Seperti itu. Tapi kemudian sesuatu yang mubah itu akan berubah menjadi mendapat pahala atau dosa. Akan berubah menjadi hukumnya sunat atau wajib. Bahkan mungkin akan berubah hukumnya menjadi makruh atau haram. Nah, hal ini akan sangat tergantung dari motivasi kita makan dan minum, niat kita makan dan minum, dan kaifiat atau tata cara kita makan dan minumnya. Ada banyak perintah Allah dan Rasul-Nya, baik dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah, agar kita makan. Dan ketika kita perhatikan dalam ayat-ayat Al-Quran, setelah Allah memerintahkan agar kita makan atau minum, maka kemudian diikuti juga oleh perintah untuk melakukan aktivitas yang lain, untuk melakukan sesuatu.
Kita simak salah satunya. Pertama adalah ketika Allah memerintahkan untuk makan, maka kemudian diikuti oleh perintah jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulu washrobu min rizqillah wala ta'sau fil ardi mufsidin. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan oleh Allah, dan janganlah berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Nah, jadi setelah perintah makan kemudian diikuti dengan perintah jangan melakukan kerusakan di bumi. Kemudian yang kedua, ketika Allah memerintahkan untuk makan, kemudian juga diikuti oleh perintah agar kita jangan mengikuti langkah-langkah setan. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Allah berfirman, Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Setelah Allah memerintahkan makan, kemudian diikuti oleh perintah jangan mengikuti langkah-langkah setan. Kemudian yang ketiga, ketika Allah memerintahkan agar kita makan, lalu diikuti oleh perintah agar kita bersyukur. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma rojaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Demikian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang keempat, ketika Allah memerintahkan kita untuk makan, kemudian diikuti oleh perintah agar kita beramal. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Hai Rasul, hai para Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi setelah Allah memerintahkan kepada Rasul untuk makan, maka diikuti oleh perintah untuk berbuat amal soleh. Kemudian yang kelima, bila kita lihat dalam Al-Quran, ketika Allah memerintahkan untuk makan, kemudian Allah melanjutkan perintahnya agar kita memberi makan orang lain. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 28. Fakulu minha wa'at'imul ba'isal faqir. Maka makanlah sebagian daripadanya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan kepada orang-orang yang sengsara dan fakir. Ikhwatu iman rahimakumullah. Itulah sebagian perintah Allah agar kita makan, yang kemudian diikuti oleh perintah agar melakukan aktivitas. Nah, dari ayat-ayat tersebut jelas sekali bahwa Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa makan itu bukanlah tujuan. Makan itu bukanlah tujuan, tapi hanyalah perantara agar kita mampu melaksanakan tugas untuk melakukan aktivitas, terutama untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, lalu bagaimana cara makan dan minum yang sesuai dengan sunnah Rasul? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terkait dengan permasalahan makan dan minum yang sesuai dengan sunnah Rasul. Pertama, makan itu
harus kita lakukan secukupnya, ala kadarnya, dan tidak boleh berlebihan. Rasul selalu menganjurkan agar umatnya itu makan secukupnya dan menghindari perilaku yang berlebihan. Dan berbicara masalah berlebihan, sebetulnya dalam segala hal berlebihan itu sangat tidak dianjurkan. Berlebihan itu akan membuat sesuatu yang buruk. Berlebihan itu akan menimbulkan mafsadat bagi kehidupan kita. Tak terkecuali dalam ibadah sekalipun. Nah, orang yang melakukan berlebihan dalam ibadah atau umumnya orang menyebutnya gulu fil ibadah, berlebihan dalam ibadah, itu tidak baik. Itu tercela. Ketika seseorang melakukan amal ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, itu termasuk pada gulu dalam ibadah. Dan itu adalah tercela. Ikhwatu iman rahimakumullah. Makanya Rasul dan Allahnya memerintahkan agar kita makan itu secukupnya. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31 Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Nah, kata Allah, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Pun demikian dalam Quran surah Toha ayat 81. Allah berfirman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, kata Allah. Wala tatghaw fihi. Dan janganlah kamu melampaui batas. Fayahilla alaikum ghadabi, yang akan menyebabkan kemurkaanku menimpamu, kata Allah. Wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Dan barang siapa yang ditimpa kemurkaanku, maka sungguh ia akan binasa. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, maksud berlebihan dalam ayat ini yaitu berlebihan dari sisi jumlah banyaknya yang kita makan dari satu makanan. Contohnya misalkan kita makan berlebihan itu karena kita makan sampai 3 piring misalkan, atau 5 piring sekali makan. Nah, sehingga akan membuat kita kekenyangan. Itu yang dimaksud dengan berlebihan. Juga yang dimaksud dengan berlebihan itu adalah melebihi batas dari ambang kemewahan, dan jumlah makanan yang kita makannya itu banyak. Ketika kita makan misalkan untuk asupan karbohidratnya, kita makan di samping nasi ada bubur, ada roti, ada lontong misalkan, kan, kemudian yang lain-lainnya berbagai macam, dan itu kita makan semua. Ikannya misalkan ada ikan asin, ada juga ikan mas misalkan, ada daging sapi, ada daging ayam, ada daging domba, dan itu kita makan semua. Lalu buah-buahannya juga banyak, semuanya kita makan sehingga kita menjadi terlalu kekenyangan. Nah, itu masuk kepada kata berlebihan ketika kita makan dan minum. Dan hal ini biasanya kita alami ketika kita keundangan, keundangan hajatan, nikahan misalkan, atau undangan sunat, di mana biasanya kalau kita menghadiri undangan ke gedung misalnya, kan gitu, di gedung itu kan biasanya banyak stand-stand makanan tersedia, bukan hanya satu macam, bahkan sampai ada yang 15 sampai 20 stand makanan, dan ketika itu kita memakan hampir seluruhnya. Padahal kan sebetulnya kalau kita keundangan, orang yang menyediakan makanan di undangan itu bukan harus semuanya dimakan gitu. Jadi menyediakan kalau ada makanan-makanan yang memang dia tidak suka atau tidak boleh, kan gitu. Seperti daging misalkan, kan ada daging ayam, ada ati misalkan, ada daging sapi, ada daging domba. Itu bukan harus kita makan semua, tapi kita pilih salah satunya saja. Tapi dalam kenyataannya kita ketika ke undangan di gedung misalkan, semua makanan kita cicipi, kan gitu, kita makan, sehingga keluar dari gedung kita menjadi terlalu kekenyangan.
ikhwatu iman rahimakumullah, itu masuk kepada hal yang berlebihan. Allah memerintahkan agar kita makan itu hanya secukupnya saja, tapi juga dilarang apabila kita tidak mau makan dan minum sama sekali, karena itu akan menyebabkan kematian. Dan statusnya nanti ketika kita tidak mau makan dan minum, status kematiannya itu bisa masuk pada status bunuh diri yang akan menyebabkan kita masuk ke neraka. Tapi kita juga tidak boleh makan dengan membatasi diri, dengan sangat sedikit kita makan dan minum, sehingga melemahkan badan kita dan menjadikannya kita tidak mampu untuk menjalankan kewajiban, melakukan ketaatan atau bekerja untuk dirinya dan untuk keluarganya. Maka ia telah melanggar apa yang Allah perintahkan dan yang Allah anjurkan. Tetapi kita diperintahkan untuk makan dan minum yang secukupnya saja, yang sewajarnya. Kalau kita melihat hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Hakim, maka Rasul pernah bersabda, mala'a adamiyun wi'aan syarron min batnihi. Tidak ada bejana yang diisi oleh manusia yang lebih buruk daripada perutnya. Maka kata Rasul, hasbubni adama luqaimatun yukimna sulbahu. Cukuplah baginya memakan beberapa suap saja, sekedar dapat menegakkan tulang punggungnya, atau bisa hanya sekedar untuk agar kita memiliki tenaga, seperti itu. Fa'illam yaf'al, maka kalau kita tidak bisa melakukannya, makan hanya secukupnya, beberapa suap saja. Kata Rasul, fasulusun li ta'amihi, wasulusun li syarabihi, wasulusun li nafasihi. Maka kalau kita tidak bisa melakukan makan dan minum hanya secukupnya saja, maka ada pembagian, 3 bagian yang harus kita siapkan bagi perut kita. Sepertiganya untuk makanan, kemudian sepertiganya li syarabihi, untuk minuman, dan sepertiganya lagi adalah li nafasihi, untuk nafas kita. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwati iman rahimakumullah, ternyata memang kekenyangan itu membuat dampak yang kurang baik bagi tubuh kita. Menurut ilmu kedokteran, itu sebenarnya ada sekitar 6 hal keburukan dari akibat kita makan terlalu kenyang. Yang pertama adalah tentu saja kemungkinan besar kita akan obesitas, akan kelebihan berat badan, kegemukan, gitu. Kedua, katanya ketika kita makan terlalu banyak, itu akan membuat kita mengantuk. Nah, sehingga kesananya timbul pemalasan-pemalasan. Ketiga, kata ilmu kesehatan bahwa ketika kita terlalu kenyang makan, maka bisa jadi suatu saat kita akan bersendawa terus-menerus. Karena ketika kita makan makanan, kemudian kita minum minuman yang banyak macamnya, terlalu kenyang, kemudian akan meningkatkan jumlah gas yang ada dalam perut kita, yang kemudian salah satunya kita akan bersendawa terus-menerus. Yang keempat, katanya bahaya terlalu banyak makan itu adalah kita akan diserang nyeri sendi, terutama bagian punggung, bagian bawah punggung dan pinggul, gitu. Karena apa? Karena akibat dari kelebihan berat badan kita, gitu. Sehingga sendi-sendi kita itu akan berat untuk menopang beratnya tubuh kita, dan akhirnya kemudian sendi atau tulang itu akan merasa sakit. Lalu yang kelima, bahayanya makan terlalu banyak itu adalah perut kita akan terasa panas. Biasanya kadang-kadang asam lambung, ketika perut terlalu penuh, asam lambung itu akan bergerak naik ke kerongkongan, yang menyebabkan rasa seperti terbakar, kan gitu, panas. Itu adalah akibat dari makan terlalu banyak.
Kemudian yang keenam katanya kelebihan makan itu akan membuat adanya gangguan mental. Ini dari sisi kepercayaan diri. Karena orang yang banyak makan itu cenderung mungkin nanti badannya itu akan terlalu berat, terlalu gemuk sehingga tidak presisi bentuk tubuhnya, dan ini menyebabkan rasa minder ketika kita tampil di muka umum. Nah, sehingga akan terjadi gangguan mental terhadap mental kita. Kemudian juga yang ketujuh katanya akan mengganggu organ yang lain, karena terlalu banyak makan itu nanti akan menyebabkan makanan itu menekan organ-organ yang lain yang ada di sekitarnya, dan kemudian akan merasa tidak nyaman. Kemudian juga akan merusak organ-organ yang lainnya. Lalu kata ilmu kedokteran bahwa makan terlalu banyak itu bisa mempengaruhi jam tidur. Walaupun tadi dikatakan ketika kita terlalu banyak makan akan ngantuk, tapi ngantuknya itu akan merusak jam tidur kita. Ketika habis makan kita langsung tidur, ngantuk, dan ketika malam hari nanti akan susah untuk tidur, dan ini nanti akan merubah kebiasaan buruk dari siklus jam tidur kita yang memangnya harusnya normal. Kemudian yang terakhir kata ilmu kedokteran bahwa makan terlalu banyak itu akan memperlambat proses pencernaan. Karena apa? Karena enzim pencernaan yang ada dalam tubuh kita itu sangat terbatas sekali tersedia, sehingga semakin besar, semakin banyak jumlah makanan yang kita makan, maka akan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencernanya. Nah, sehingga akhirnya kemudian pencernaan kita akan menjadi lambat, di samping juga kerja lambung kita akan semakin keras kan gitu, karena kita terlalu banyak makan. Makanya wajar kemudian kalau Allah dan Rasulnya memerintahkan agar makan dan minum itu adalah secukupnya, sekedarnya. Hanya cukup untuk kita dapat berdiri tegak, kita memiliki tenaga untuk melakukan aktivitas-aktivitas atau untuk melakukan ibadah kepada Allah. Maka selayaknya lah kita jangan makan terlalu banyak, terlalu berlebihan, baik dari jumlah banyaknya makanan yang kita makan ataupun dari banyaknya jenis makanan yang kita makan. Ikhwati iman rahimakumullah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini berkaitan dengan cara makan dan minum yang sesuai dengan sunnah Rasul. Insya Allah hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.